Hari ini aku mau sharing soal bisnis baru aku, Just Tip. Di event kemarin, Beauty X Surabaya. Awal mulanya kemarin itu sebelum punya ide untuk itu. Jadi kan aku sempat spinning juga ya, udah apa DM Mbak Lia juga, ya pasti Mbak Lia udah tahu spinning kayak gimana. Jadi uh, bulan Mei itu bakalan ada apa namanya, Suga BTS tuh bakal konser di Jakarta, dan di bulan itu juga aku ada perjalanan jauh di mana itu lumayan butuh uang gitu. Terus ada namanya belum lagi untuk bayar cicilan rumah kami juga masih ada gitu. Jadi kayak sempet pusing banget, pusing banget yang cara cari duit gitu ya. Padahal Mbak tuh udah sering ingetin bahwa apa ya, duit tuh gak dicari sebenarnya, dia tuh ada, butuh pas ada gitu kan. Namanya juga pas spinning banget itu kayak mata itu buta gitu ya, kayak apa ya, gak bisa melihat keadaan dengan jernih gitu kan. Jadi waktu itu aku juga bingung, overthinking juga karena kan fresh graduate, terus aku juga udah beberapa kali ngelamar dan belum keterima. Jadi tuh kayak gak keterima sih, jadi gitu kan. Akhirnya kayak releasing terus. Awalnya releasingnya tuh barter sih, pengen kayak supaya cepet dapet kerjaan gitu ya. Tapi kayak lama-lama kok aku pikir-pikir, kayaknya masih terus genggam sinar ini, pengaruh dapat duit, dapat kerjaan gitu kan. Akhirnya kayak memutuskan untuk udah kita surrender 100% aja gitu ya, kita releasingnya benar-benar 100%. Hanya perlahan-lahan gitu ya, setelah mulai surrender, releasing dengan pangkat lagi, muncul tuh satu-satu bundi-bundi rezeki dari dari Allah gitu ya. Mulai yang pertama itu aku dapat pesanan buket balon tuh dadakan lumayan banyak gitu ya. Terus berikutnya hari-harinya itu juga ada pesanan juga gitu. Jadi literally nggak nganggur 100% gitu ya, kayak kerjanya jadinya nggak berat, tapi juga uang kalau dikatakan nggak masuk tuh juga enggak, kayak ada aja ngalir gitu. Terus berikutnya ada panggilan untuk tes privat di murid aku. Terus ada juga tiba-tiba tawaran temen aku mau resign, jadi dia dapat kerja baru, terus dia mau ngelepas yang jadi guru ekskul kata boga gitu. Jadi aku ya udahlah gak apa-apa gitu, daripada aku banyak peluang, aku minat untuk menggantikan temen aku, dapat lah kerjaan lagi gitu kan ya. Terus yang paling lucu tuh yang just tip ini gitu ya, karena kan awalnya tuh apa ya, kayak aku scrolling IG biasa, tiba-tiba nemu kayak pamfletnya itu, terus kemudian tiba-tiba kayaknya harus nyoba just tip deh di sini, mumpung dia event besar gitu dan pastinya banyak orang butuh skincare gitu, apalagi harganya murah gitu. Udah kita memutuskan untuk kita coba ke sana untuk cari ada rezeki gitu ya. Jadi itu pun setelah releasing tuh kayak rasanya memang rezeki tuh kayak dituntut gitu ya, kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, termasuk yang just tip itu gitu. Bahkan aku kalau dikatakan itu tuh matang, itu nggak matang banget gitu, karena benar-benar aku tahu event itu tuh hanya 8 hari mungkin sebelum hari H gitu. Jadi kayak benar-benar dadakan gitu, dan aku sebenarnya belum planning sama sekali ya nanti dia pembayarannya seperti apa, promosinya di sosial media kayak gimana, ngerekapin pesan orangnya kayak gimana, terus bikin grupnya harus dari mana. Itu benar-benar out of the box gitu, kayak nggak tahu gitu ya. Kayak semua tuh benar-benar dimudahkan bahwa kayak, oh kamu harus gini, kamu harus gini gitu. Dan rasanya tuh kayak aku tanpa harus planning mikir panjang gitu, tapi kayak tiba-tiba dikasih ide, oh gini kamu hari ini harus ngedit apa nama-nama brand
skincare-nya apa aja gitu, terus bikin grup di WA, terus promosi IG, terus cari price list dari setiap brand, kayak bener-bener dituntun banget gitu ya Allah. Awalnya juga aku untuk jadi admin just tip ini sebenarnya ini ngajak temen juga, tapi ternyata teman tuh kayak nggak deh yang dulu gitu, kayak dia tuh meragukan dirinya sendiri kayak bisa nggak sih. Tapi waktu itu pun aku kayak merasa kayaknya sendiri pun juga nggak apa-apa, sendiri pun juga bisa dan sanggup gitu. Jadi kayak akhirnya semuanya tuh aku handle sendiri ya, mulai dari itu tadi mengedit apa namanya sosial media, grup dan lain-lain gitu. Kemudian cari price listnya, terus belajar ngerekap, terus handle ini ya pembayaran gitu ya, terus benar-benar yang membalasin customer chat satu-satu aku, yang datang ke sana naik motor aku sampai bawa tas yang besar banget IKEA itu sama koper tuh juga benar-benar aku sendiri gitu. Yang antri-antri itu benar-benar aku sendiri. Terus aku mikir kayak selama 3 hari event itu kayak masa loh gila ya, keren banget gitu bisa kan project dadakan sendiri, nggak ada yang bantuin tapi semua kelar, alhamdulillah, kayak di luar nalar gitu ya. Terus juga lucunya itu pas hari pertama, hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kebetulan aku masih harus ngajar paginya ekskul tata boga gitu ya. Terus kan jamnya bentrok langsung. Pikir kayak aduh gimana ya gitu, terus akhirnya kayak ya udah dirilis aja gitu. Setelah dirilis kayak nemu solusi, ya udah paginya kita ekskul dulu sampai siang, habis siang pulang dari ekskul ke Sidoarjo, daerah Sidoarjo, balik lagi ke Surabaya gitu ya. Terus sebenarnya niatnya tidur bentar gitu ya karena capek perjalanan, tapi ternyata banyak banget yang tiba-tiba chat buat titip ini titip itu gitu, jadi harus ngerekap lagi gitu supaya nggak ada yang ketinggalan gitu. Jadi nggak tidur siang sama sekali, habis itu langsung berangkat sorenya di event gitu ya. Dan itu udah manusia itu udah banyak banget gitu ya. Terus aku kayak dalam hati tuh anehnya tuh kayak nggak ada apa ya ketakutan untuk bakalan kehabisan skincare-nya, bakalan apa ya, pokoknya nggak ada ketakutan bahwa nanti aku nggak dapet deh ini, nggak ada. Dalam pas datang itu posisi udah waktu maghrib di sana, dan itu kayak hati itu tetap tenang banget, kayak ada rasa bahwa semua akan baik-baik aja, semua bakalan terhandle dengan sendirinya gitu. Dan aku ingat banget sebelum berangkat aku selalu bilang ke diri aku sendiri, ini di hari kedua sih, hari kedua hari ketiga kan itu, karena hari pertama udah melihat situasinya gitu ya, mungkin pikiran kan udah bisa membuat cerita gitu ya. Ini kayak muncul kayak rasa besok gimana ya uangnya, lebih parah lagi nggak dari hari pertama gitu. Saya kayak hari kedua releasing sebelum berangkat dan bilang ke diri aku sendiri kayak boleh nggak gitu kan untuk hari ini gitu, menyerahkan segalanya kepada yang di atas gitu, kepada Allah. Boleh nggak menyerahkan justipan kamu ini kepada Allah gitu. Karena yang menjalankan kamu ya yang di atas gitu, kamu hanya jalan aja gitu. Terus rilis baru berangkat, dan ketika di sana tuh benar-benar kayak dituntun gitu loh mbak. Aku benar-benar nggak planning dari booth ini ke booth ini, nggak planning gitu. Aku cuma mengingat-ingat jam flash sale mereka aja, tapi nggak pernah ini habis dari ini ke sini. Jadi kayak mengalir banget, kayak dituntut oke habis ini ke booth Wardah dulu mungkin ya, habis dari booth Wardah nanti ke booth makeover atau lagi ke samping gitu. Dan kayak literally hebatnya lagi tuh aku yang just di Solo sendiri itu bisa dapetin barang yang flash sale semua mayoritas. Dan teman aku tuh ternyata ada juga yang jangkit gitu, adik tingkat aku, dan aku baru tahu hari kedua hari ketiga gitu. Dan dia bilang mbak nggak bisa dapetin barang flash sale
semua titipan teman-teman, gue bilang kayak gitu. Padahal dia sampai 2 orang sama temennya. Aku bilang aku juga nggak tahu kenapa aku dapat selesai semua di hari pertama gitu. Padahal nggak ada planning, nggak ada gambaran, nggak ada temen gitu yang bantuin gitu ya. Terus eh, hari kedua dapat bantuan dari teman aku tadi dibantuin gitu. Dan apa ya, kerennya itu adalah yang minat di just tip aku juga lumayan banyak banget sih aku untuk just tip, terutama di event besar seperti itu ya, karena just tip yang di Malang itu kan sebenarnya itu cuma iseng doang gitu ya, maksudnya ya aku mau beli itu siapa yang sekalian mau gitu kan. Kalau yang di ini tuh kan benar-benar aku membuka untuk event besar itu gitu, jadi itu kayak gila ya gitu. Aku pikir tuh mungkin yang just tip berapa orang sih gitu ya, 2, 3, 4 orang lah gitu, karena aku masih baru pemula juga gitu, belum punya nama gitu. Tapi ternyata pas itu gila, banyak banget yang menghubungi aku gitu ya, sampai total itu penghabisan dana yang keluar untuk 3 hari itu capai 7 juta rupiah gitu. Yang awal tuh expected gitu lah mungkin habisnya 1 sampai 2 juta lah gitu. Maksudnya kan orangnya mungkin masih dingin gitu ya, tapi ternyata tuh banyak banget yang antusias kayak ya Allah ini kayak gila ya gitu, datang sendiri orangnya gitu. Dan lucunya tuh aku di bisnis aku yang bukit balon entah yang di Jati ini gitu nggak pernah hitung-hitungan soal untung rugi gitu ya, maksudnya kan untung segini aja gitu ya, untuk segini aja. Terus teman aku tuh bilang kamu pemurah gitu kamu gimana sih gitu, kamu terlalu berhati murah nih katanya gitu. Selalu bilang kayak kalau rezeki tuh pasti datang gitu, entah kita ngasih murah mahal gitu. Dasarnya dia bakal jadi customer kita ya sejauh apa dia ya kembalinya ke aku gitu kan. Misalnya aku selalu percaya itu gitu ya. Awalnya pas hitung-hitungan rekapan itu emang agak sedih sih kan, jadinya segini sih untung aku, ternyata habis juga buat skincare aku gitu ya. Tapi ternyata pas udah rilis aku rilis lagi terus kayak lebih ini kan pikiran lebih cerah, jadi akhirnya aku kayak menghitung lagi kembali dari awal gitu. Kayak iya ternyata ada customer aku yang masih pakai uang aku sebelum di transfer gitu. Terus aku bilang ternyata cukup loh uangnya itu ya, hasil dari basic kemarin tuh buat bayar cicilan di Batam, buat nabung beli tiket konser gitu. Terus kayak masih ada sisa buat jajan aku sendiri gitu, kayak ih gila keren banget gitu ya. Aku merasa jadi orang kaya sekali gitu ya. Dan kata temen aku gajimu dari Jasip nih dikit banget tuh, ada temen aku kayak gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa gitu, rezeki kan nggak namanya di Jasip. Aku bilang kalau butuh nanti pasti dikasih kok, aku selalu bilang kayak gitu. Jadi aku memang aku merasakan banget sih kalau udah nyoba hitung-hitungan sama untung gitu, pasti dulu tuh masih rezekinya tuh berlipat ganda gitu ya. Karena yang dulu awal aku di yang bisnis bukan balon tuh juga kayak gitu, kita nggak hitung-hitungan untungnya berapa, nanti tenaga kita yang dikeluarin berapa gitu, nggak pernah kayak udah oke untungnya segini aja deh gitu, dan langsung kayak buka bisnisnya kita tanpa mikir panjang gitu ya, enggak gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu kan, apa yang kita tuai kita tanam kita tuai gitu kan yang seperti itu. Jadi kayak luar biasa sih. Dan ajaibnya adalah jadi gini, aku dulu itu mbak pernah sempet punya belief bahwa aku tuh bukan seorang pembisnis yang bagus gitu, yang baik, yang bisa apa ya menggait customer banyak gitu. Karena kan sebenarnya aku sama kakak aku tuh dari kecil itu suka banget jualan gitu. Tapi ternyata waktu itu kita ketipu sama teman sendiri yang kayak dia nggak bayar, akhirnya kita rugi gitu ya. Sampai di kuliah tuh masih ketemu sama orang kayak gitu yang suka hit and run,
suka cancel sembarangan gitu. Sampai aku pernah mendengar satu kayak pengusaha itu bilang kayak pengusaha itu adalah passion dan dia skill gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa menggait customer, berarti kamu bukan seorang pengusaha gitu kan, bukan entrepreneur gitu. Dan itu tuh kayak jadi membuat belief ke aku bahwa oh iya ya, kayak itu bukan entrepreneur deh, karena aku nggak bisa menggait customer banyak gitu ya. Tapi ternyata pas udah rilis, udah di hapus sampah-sampahnya, ternyata kemarin juga tanpa banyak war harus promosi segala macam, customer datang sendiri gitu. Emang kayak ajaib banget gitu. Jadi jangan ini sih, beli-beli kayak gitu emang sebaiknya dilepas, karena memang gak ada yang pernah tahu gitu ya kayak gimana gitu. Karena sekarang udah kayak ya udah jalan aja dulu gitu, karena ya bukan tentang kita yang berjalan harus gimana, tapi kita yang dijalankan sama yang pemilik kehidupan gitu ya. Jadi kayak gak usah khawatir gitu, kalau emang udah rezeki pasti dapat itu sih yang aku pegang. Sekian sharing dari aku buat dia. Thank you.